Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah istana megah di tepian Moskow, hiduplah seorang wanita cantik jelita bermata biru dan berambut pirang emas. Namanya adalah Anastasia Ivanovna, anak tunggal dari seorang raja minyak Rusia yang tersohor. Pada usianya yang ke-25, Anastasia baru saja menyelesaikan studinya sebagai sarjana sastra dan budaya dunia dari universitas ternama di Eropa. Dengan kecintaan yang mendalam terhadap ragam budaya di seluruh dunia, ia menyimpan satu impian besar, menjelajahi langsung negeri-negeri yang selama ini hanya ia kenal lewat buku dan layar. Sebelum melanjutkan cerita cinta yang indah ini, saya ucapkan terima kasih kawan telah mengklik video saya ini. Semoga kawan-kawan selalu mendapatkan keberkahan dan kesehatan dalam beraktivitas, serta dimudahkan dalam menjalankan usahanya, serta dikaruniai rezeki melimpah. Amin. Tonton video saya ini sampai habis ya. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol like dan komen, ya. Dan tekan tombol subscribe juga ya, bagi kawan-kawan yang belum melakukannya, agar saya bisa lebih semangat dalam membuat video-video indah selanjutnya. Selamat menonton. Suatu malam yang tenang, ia memberanikan diri berbicara kepada kedua orang tuanya. Dengan penuh keyakinan, Anastasia menyampaikan keinginannya untuk menjelajahi Indonesia, sebuah negeri tropis yang dikenal dengan keragaman budaya, adat istiadat, dan senyum hangat penduduknya. Ayah dan ibunya yang awalnya khawatir akhirnya luluh oleh tekad putri semata wayangnya. Dengan restu penuh kasih, mereka mengizinkan Anastasia memulai petualangan hidupnya. Sesampainya di Indonesia, ia langsung menuju Jawa Timur, tepatnya di kota kecil Batu, tempat yang konon memiliki panorama alam yang memikat dan warisan budaya yang begitu kaya. Anastasia kagum bukan main. Gunung yang menjulang megah, sawah yang menghijau membentang, hingga tarian tradisional yang anggun menawan, membuat hatinya tersentuh dalam-dalam. Setiap hari terasa seperti babak baru dalam buku petualangan yang ia tulis sendiri. Tapi ada satu hal yang paling ia cintai, senyum ramah orang-orang yang ia temui di sepanjang perjalanannya. Hal itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di tanah kelahirannya, yaitu di negara Rusia. Dengan perasaan penuh bahagia, Anastasia setiap hari menjelajahi daerah yang asing baginya. Namun rasa senang selalu tercermin di wajahnya, karena selalu menemukan hal-hal baru yang ia jadikan bahan untuk ditulis di agenda perjalanannya. Hingga pada suatu sore, saat hujan turun deras, Anastasia berteduh di sebuah warung kecil pinggir jalan yang menjual sate. Udara dingin membuatnya menggigil, dan aroma sate yang terbakar di atas arang membuat perutnya bergemuruh. Ia pun memesan seporsi sate ayam. Di balik asap yang mengepul, berdirilah seorang pemuda penjual sate. Wajahnya tampan, kulitnya sawo matang, dan matanya bersinar penuh semangat. Namanya adalah Bagas, pria sederhana dari desa di Lamongan. Mereka berbincang dalam bahasa Inggris campur bahasa Indonesia, yang perlahan mulai dipahami oleh Anastasia. Hari demi hari, Anastasia kembali ke warung itu, bukan hanya karena satenya yang lezat, tetapi karena kehangatan yang ia rasakan dari pria penjualnya. Senyum Bagas membuatnya merasa damai, jauh dari gemerlap istana Rusia yang megah tapi sepi. Setiap hari Anastasia datang ke warung satenya Bagas untuk mempelajari lebih dalam tentang makan yang unik tersebut, yaitu sate, yang di Rusia tidak pernah ia temui. Ledakan rasa unik dan enak tersebut sehingga akhirnya mendatangkan rasa rindu untuk selalu datang untuk menikmati enaknya setiap tusuk sate. Warung sate Bagas kecil, bersih dan asri, sehingga banyak sekali pelanggan yang datang. Di samping satenya yang enak dan lezat, serta yang tidak kalah pentingnya adalah sifatnya yang memuliakan pelanggannya, adalah dengan sifat rendah hati dan sabar serta bersahaja dalam melayani pelanggan yang pesan sate di warungnya. Dengan gurau dan jok-jok kecil dan menarik, membuat pelanggan semakin kerasan dan selalu rindu untuk datang menikmati sate hasil bakarannya Bagas. Warung sate Bagas yang selalu ramai pembeli membuat Anastasia penasaran dan ingin mengetahui lebih banyak tentang Bagas pribadi dan warung sate tersebut. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dengan kata-kata yang ditata sedemikian rupa, Anastasia memberikan penjelasan panjang lebar kepada Bagas.
bahwa ia ingin mengetahui lebih dalam tentang budaya makan sate di desa tersebut. Setiap hari mulai subuh datang sampai menjelang pagi, Anastasia rajin membantu dan menyiapkan segala sesuatu untuk pembuatan sate, sampai dengan siap untuk dijual di warung. Semua dikerjakan sendiri oleh Bagas, karena memang dia sudah tidak punya orang tua dan sanak saudara. Jadi dalam kesehariannya dia harus berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri. Dan itu menjadikan antusias Anastasia dan menjadikan cacatan indah tersendiri di dalam agenda catatan hariannya. Dan yang tidak kalah menariknya, setiap kali Bagas mendengar suara azan, ia selalu mohon izin untuk mengerjakan sholat tepat waktu di masjid terdekat. Anastasia semakin penasaran dengan yang dilakukan oleh Bagas dalam kesehariannya, yaitu sholat tepat waktu dan menutup warungnya untuk sementara untuk berangkat ke masjid. Setelah melaksanakan sholat, Bagas membuka warungnya kembali, dan pelanggan sudah antri untuk menunggu lezatnya bakaran sate Bagas. Hari-hari terus berlalu sehingga rasa penasaran itu pun diungkapkan kepada Bagas. Bagas menerangkan kepada Anastasia bahwa dalam keyakinannya di agama Islam, tiada yang lebih utama daripada mendahulukan sholat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan dengan sholat tepat waktu, segala urusan di dunia ini pasti terselesaikan dengan yang terbaik. Selama ini Anastasia merasa bahwa kesibukan dunia adalah hal utama yang harus diraih dan dikejar. Maka dengan pengetahuannya yang luas, ia secara antusias mempelajari tentang Islam dengan browsing lewat laptopnya. Terima kasih kawan masih menonton video cerita cinta indah ini. Dan sekedar mengingatkan ya, jangan lupa untuk mendukung channel saya ini dengan tekan tombol like dan komen ya, serta ucapan terima kasih yang tak terhingga. Buat kawan-kawan yang belum menekan tombol subscribe, untuk silahkan menekan tombol subscribe agar saya lebih bahagia dan semangat dalam bercerita indah berikutnya. Di samping mempelajari adat budaya setempat, Anastasia setiap hari juga selalu bersama-sama dengan Bagas. Apabila waktu telah selesai berjualan sate, dan rasa penat dalam keseharian rasanya hilang saat bersama. Untuk membunuh waktu dengan bercengkrama serta tukar pikiran, tak terasa hari berganti dengan begitu cepatnya dan minggu. Minggu pun berlalu dengan indahnya tak terasa. Juga menjadi bulan yang penuh dengan kenangan yang mempesona. Hingga akhirnya, cinta pun tumbuh dalam keheningan dan kesejukan sore. Di bawah rintik hujan dan aroma sate, hati Anastasia dan Bagas menyatu dalam cinta yang indah dan tak terduga. Untuk menghindari fitnah masyarakat sekitar yang tetap mempertahankan adat budaya dan dosa di hadapan Tuhan, mereka berdua yaitu Anastasia dan Bagas ingin membuktikan cinta mereka kepada masyarakat sekitar. Yaitu sebelum mereka menikah, Anastasia memutuskan untuk menjadi mualaf. Sebuah keputusan besar yang ia ambil dengan ketulusan dan penuh kesadaran. Orang tuanya, walau sempat terkejut, akhirnya mendukung langkah putrinya. Melihat kebahagiaan yang begitu terpancar dari dirinya. Setelah menikah, kehidupan mereka tak berhenti di satu tempat. Dengan harta yang melimpah, Anastasia mengajak suaminya menjelajahi seluruh Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, dari Toraja hingga Papua. Mereka menyelami setiap adat dan budaya yang mereka temui. Bagas menjadi penopang dan penerjemah setia. Sementara Anastasia mencatat dan mendokumentasikan semuanya. Berniat menerbitkan buku yang mengisahkan persatuan dalam keragaman Indonesia. Pasangan ini menjadi simbol cinta lintas benua. Pengingat bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan jembatan menuju pemahaman dan kebahagiaan. Dan di sebuah warung sederhana yang kini telah menjadi warung budaya, kisah cinta mereka terus dikenang. Cinta yang dimulai dari sepiring sate, senyuman hangat, dan hujan yang turun di tanah Jawa. Setelah menjelajahi pelosok Indonesia, menapaki jejak budaya yang kaya dan menakjubkan dari Sabang hingga Merauke, Anastasia dan Bagas merasa perjalanan mereka sebagai pasangan tak hanya mempererat cinta, tetapi juga memperdalam pemahaman dan rasa hormat terhadap keberagaman. Di setiap desa yang mereka kunjungi, di setiap rumah adat yang mereka datangi, Bagas semakin mengenal bahwa dunia jauh lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Lalu tibalah saatnya giliran Anastasia memperkenalkan dunianya kepada sang suami tercinta. Ia mengajaknya pulang ke Rusia
ke tanah kelahirannya yang berselimut salju dan sejarah panjang. Bagas menyambut ajakan itu dengan antusias. Meski dalam hatinya terselip rasa gugup bertemu dengan keluarga besar dari dunia yang sangat berbeda. Mereka pun terbang ke Moskow. Setibanya di sana, Bagas disambut dengan kemewahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Deretan mobil mewah, istana keluarga, dan meja makan yang penuh hidangan khas Rusia. Tapi yang paling berkesan adalah sambutan hangat dari orang tua Anastasia. Meski awalnya canggung, keluarga besar Anastasia melihat cinta tulus di mata keduanya. Bagas yang sederhana, sopan, dan penuh rasa hormat perlahan mencuri hati mereka. Terima kasih telah menonton video saya ini. Apabila kawan-kawan sekalian suka dengan cerita indah ini, jangan lupa untuk meninggalkan like, komen ya. Serta bagi yang belum menekan tombol subscribe, untuk silahkan mengeklik tombol subscribe-nya agar saya lebih bersemangat dalam membangun cerita cinta indah berikutnya. Serta apabila cerita ini menjadikan motivasi Anda, silahkan share ya ke teman yang lain, agar kami lebih bahagia dalam melanjutkan cerita-cerita indah lainnya. Sukses selalu untuk kawan-kawan semua dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.